Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Buzz. Sebelum saya berbincang bersama analis, ada beberapa data ekonomi yang menarik untuk kita cermati. Di antaranya adalah ada agenda ekonomi inventory minyak mentah Amerika Serikat. Kemudian ada data mengenai ekspor impor Amerika Serikat di bulan Oktober secara month on month. Dan juga ada penjualan retail Amerika di bulan Oktober secara year on year, dan IHK inti Inggris dan IHK Italia. Sementara untuk agenda emiten, hari ini untuk Baca atau BACA akan menggelar RUPS, demikian juga dengan WAPO. Sementara BPII akan menggelar ex dividen tunai interim, LTLS ex dividen tunai interim. Dan pemirsa, untuk membahas bagaimana pergerakan ataupun mungkin proyeksi pergerakan IHSG di hari ini dan apa yang kemudian bisa dimanfaatkan dan isu-isu menarik yang bisa dijadikan referensi untuk investor di perdagangan hari ini, sudah tersambung melalui video conference ada Mas Raka Juniko. Beliau adalah Research Analyst MNC Sekuritas. Selamat pagi Mas Raka. Selamat pagi juga Mas Diki. Ya, terima kasih Mas Raka sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Semoga kita sehat selalu ya Mas. Amin. Terima kasih juga Mas. Baik, beberapa informasi yang menarik tadi kita sudah sampaikan di news headline. Salah satunya adalah mengenai isu akan dilakukannya PHK terhadap 1.000 karyawan GoTo begitu ya. Namun ini kemudian secara reaksi belum terlalu ditunjukkan secara negatif begitu oleh investor, terbukti dari pergerakan saham GoTo sendiri yang masih mencatatkan penguatan sekitar 5%. Nah, menilai isu ini karena memang tidak ada statement yang official dari GoTo begitu ya terkait dengan isu yang berkembang. Bagaimana Anda melihat ini Mas Raka? Oke, memang pada tanggal 11 kemarin ya, ini tengah beredar kabar kalau nantinya GoTo Group ini berencana untuk melakukan layoff sebesar 1.000 karyawan ya. Namun kalau kita lihat juga yang kita cermati, sehingga sampai saat ini belum ada kabar terkait ya, yang tadi Mas Diki sampaikan juga, dan juga belum tentu ini terjadi hanya pada untuk perusahaan yang ada di Indonesia, karena kita lihat GoTo sendiri itu beroperasi juga, bisnisnya itu ada di Vietnam dan juga ada di India begitu. Dan juga memang kami melihatnya salah satunya dari pengurangan layoff tersebut ini dapat menjadi salah satu manajemen caranya untuk efisiensi ya. Dan terlihat juga kalau misalkan yang ada pada paparan di company presentation GoTo tersebut ini, mereka akan lebih menunjukkan automatization, di mana hal ini memang sejalan agar nantinya profitabilitas itu masih bisa diraih begitu. Artinya kalaupun memang ada kemungkinan ke arah sana tapi tidak kemudian terjadi di Indonesia tapi di negara lain. Iya, bisa saja Mas, begitu. Oke. Kalau kita gali lagi dari fundamentalnya, sebetulnya seberapa resilienskah untuk GoTo sendiri sehingga secara fundamental ini kemudian akan menangkislah terkait dengan isu yang akan ataupun isu yang sedang bergulir saat ini. Oke, baik. Memang ada sekitar 10%-an ya karyawan yang gimana nantinya bisa mempengaruhi divisi lain. Namun kalau kita lihat pastinya manajemen sudah mempertimbangkan hal tersebut bila nanti terjadi adanya aksi layoff tersebut. Dan ini juga mempertimbangkan dari exposure lainnya seperti cost dan juga biaya maintenance lainnya begitu. Terkait dengan fundamental, di mana GoTo ini merupakan salah satu startup yang besar juga value-nya begitu. Dan memang sesuai dengan manajemen guidance ini, untuk GTV-nya ini diperkirakan akan terus meningkat, terutama pada kuartal 3 tahun ini begitu. Dan nantinya juga GoTo akan merilis laporan keuangannya pada 21 November bulan ini ya berarti. Dan oke, mengenai fundamental, dirasa memang untuk kedepannya ini GoTo masih belum bisa mencatatkan yang namanya profitabilitas. Namun kalau kita lihat dari ekosistemnya, integrasi sistemnya, dan juga bisnis environment-nya, dan juga potensi dari GTV kedepannya yang akan terus meningkat. Tentu hal ini akan menjadi salah satu emiten yang menarik khususnya di saham teknologi ya, begitu Mas. Oke, artinya Anda masih melihat sebuah proyeksi yang masih positif terkait dengan GoTo begitu ya? Ya, gitu Mas. Oke, adanya isu yang ada kemudian juga mempertimbangkan indikator fundamental. Rekomendasi Anda untuk GoTo seperti apa, Mas Raka?
Oke, sebenarnya kalau dari MNC Sekuritas kita belum melakukan initiate rating ya pada Goto itu sendiri. Namun mengenai isu, kalau kita lihat juga pergerakan Goto selama sebulan terakhir ini cenderung negatif ya sebenarnya 0,97%, dan penurunan terparah ini terjadi pada kinerja 3 bulannya begitu, atau minus 31%. Memang kalau kita lihat penurunan saham ini hingga menyentuh area supportnya di 192-an ini terjadi karena exposure dari kenaikan Fed Fund Rate yang secara agresif dan juga concern dari pelaku pasar atas berakhirnya periode lock up pada 30 November nanti begitu. Yang di-highlight ini adalah periode lock up-nya begitu. Dan sementara itu juga dari manajemen ini sudah menginformasikan dalam webnya ini, dalam bagian information disclosure ya, ini Goto Group tengah mempertimbangkan secondary offering dengan stakeholder lainnya ya, yang lamanya itu atau yang sebelum pra-IPO untuk memfasilitasi suatu penjualan yang terstruktur lewat nantinya pasar negosiasi begitu Mas. Oke, melalui anak usahanya Telkom Indonesia melakukan investasi di GoTo, apakah Anda akan melihat pengaruh dari isu yang bergulir terkait dengan isu PHK di GoTo ini untuk Oke. Telkom? Untuk Telkom memang kemarin pada rilis laporan keuangan ya, ini cukup mengejutkan di mana Telkom ini mengalami penurunan dari segi net profitnya ya. Hal ini terjadi setelah realisasi dari investasi ini rugi ya 3 triliunan ya. Memang cukup besar, namun kalau kita lihat untuk dampaknya sendiri sangat minim ya, terutama nantinya Telkom ini juga tengah akan melakukan M&A, merger and acquisition terhadap IndiHome. Salah satunya yaitu untuk meraih pangsa pasar yang lebih luas, karena IndiHome ini juga salah satu fixed broadband terbesar ya, market share-nya 80%-an atau sekitar 8,9 juta pengguna begitu. Dan hal ini juga ditempuh seiring dengan memang fokus Telkom yang ingin memerankan lebih, yaitu dari fixed mobile convergence-nya begitu Mas. Oke, rekomendasi Anda terhadap Telkom seperti apa? Untuk Telkom, rekomendasi kami harga wajarnya masih di 4.900 ya. Dengan penutupan harga yang kemarin di 4.050 ini, maka masih ada potensial upside sebesar 21%, sehingga rekomendasi ini buy ya Mas. Beli. Oke, baik. Karena memang didukung dengan beberapa indikator fundamental yang kemudian cukup menarik begitu ya. Oke, terkait dengan data dari neraca perdagangan Indonesia yang mencatatkan surplus, sebetulnya sejauh mana ini akan disikapi oleh sektor-sektor tertentu, Mas Raka? Oke, kemarin neraca perdagangan ini sukses ya Mas melanjutkan surplusnya selama 30 bulan beruntun. Dan tentu pada surplus neraca perdagangan kemarin ini juga secara mengejutkan ini berhasil mengalahkan estimasi dari konsensusnya. Ini yang sebesar 4,5 miliar US dollar begitu. Dan sementara itu juga dari sisi neraca perdagangan ini sebanyak estimasi kami ini memperkirakan kalau akan terjadi penurunan pada nilai ekspornya seiring dengan penurunan harga. Namun kemarin nyatanya untuk kinerja dari ekspor ini masih tercatat cukup impresif ya, masih bisa menguat 0,13% walaupun ada terdapat exposure dari pelemahan harga terutama dari baja dan juga dari CPO. Sementara itu kinerja impor ini memang masih tercatat lagging ya. Kemarin ini pada surplus neraca perdagangan bulan Oktober ini tercatat turun minus 3,4% secara mantuman gitu. Sehingga memang kalau kita lihat nampaknya untuk kedepannya ini surplus masih akan berpotensi melanjut ya Mas, dan juga bisa menjadi salah satu indikator dalam makroperekonomian Indonesia yang masih cukup resilient, terutama nantinya pada menghadapi potensi resesi global di tahun 2023 begitu Mas. Nah, terkait dengan mungkin nantinya Bank Indonesia ya, itu dan kemungkinan Bank Indonesia memang akan masih menaikkan interest rate-nya begitu Mas. Baik, oke. Terkait dengan surplus, BPS juga mencatatkan performa perdagangan ataupun neraca perdagangan antara Indonesia dengan anggota G20 begitu ya. Nah, kalau ngomongin soal G20 sebetulnya terkait dengan isu-isu yang dibahas, ekspektasi pasar akan seperti apa sih dan sejauh mana kemudian Anda mengcapture dinamika dari pasar modal di Indonesia lah ya terkait dengan perhelatan KTT G20 yang berlangsung sampai dengan hari ini, hari terakhir. Oke, baik Mas. Kalau saya melihatnya dari meredanya ketegangan, terutama kemarin ya, itu di mana Amerika Serikat dan juga China ini mengadakan suatu pertemuan. Dan pertemuan tidak hanya sampai situ, dan nantinya juga dari Amerika Serikat sana akan meneruskan pertemuan lanjutannya, di mana mereka akan mengirim staf administrasinya ke
Cina sana begitu. Yang menarik adalah di mana kedua negara ini yang sebelumnya pada tahun 2018 ini cukup memberikan tekanan ya bagi seluruh perdagangan global ya seiring dengan perang dagang yang dilancarkan. Dan kemarin mereka ini lebih mementingkan urgensi atas stabilitas perekonomian yang ada di negaranya, di mana Amerika Serikat ini memang tengah menghadapi badai dari inflasi yang tinggi seiring dengan kenaikan Fed Fund Rate, dan juga dari Cina ini yang memang concern terhadap pasar propertinya yang sangat yang mempengaruhi GDP-nya begitu. Dan dari pertemuan kemarin terlihat terjadi suatu yang namanya suatu hubungan baik ya bisa dibilang, dan mungkin kedepannya ini meredakan kekhawatiran dan juga spekulasi pasar atas kemungkinan terburuk, sehingga ini bisa menjadi katalis positif tentunya tidak hanya bagi pasar global ya, namun juga dari pasar domestik itu sendiri begitu Mas. Oke, walaupun memang KTT G20 ini secara majority adalah platform untuk kemudian membahas kerjasama ekonomi, tapi diharapkan adanya bahasan-bahasan ataupun mungkin resolusi di luar ekonomi yang nampaknya ini juga akan memberikan dampak signifikan khususnya terkait dengan konflik geopolitik yang memang ini berpengaruh signifikan terhadap volatilitas pasar modal di dunia begitu ya. Ya begitu Mas. Oke, baik.